satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Shalom, Horas Madihita Saluhutna. Seluruh pendeta dan Sintua KBP Jalan Letjen Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah masing-masing, bahkan yang beribadah di tengah-tengah gereja ini. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita satukan hati kita untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi bersukacita, pujilah. Bersukacita, pujilah Allah Maha Kuasa. Dia curahkan kasih-Nya ke dalam hati umat-Nya. Bersatu hatilah semua di dalam jemaat-Nya, di dalam jemaat-Nya. Di bawah imam glagoli mahitam suri, memuji Tuhan Yesus di parasi rohani, si bainas di rohatari, nuai nasagote, nuai nasagote. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Lindungilah ya Tuhan seluruh umat-Mu, agar tak disesatkan godaan Panggilan Tuhan kami akan berdiri, asal bertahari, nuailah Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-23 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Betapa agung kasih-Mu, ya Yesus Tuhanku. Kau cari aku sampai jaga hibur hatiku. Oh Tuhan, betapa bimakmu dan sakit, kasih rahasai sesama di amat Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, sampai saat ini kami masih menghadapi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak yang meninggal. Kehidupan perekonomian kurang baik, demikian juga dengan kehidupan gereja yang masih menghadapi kendala.
Seakan kami hidup di dalam pembuangan karena susahnya kehidupan ini. Siapakah yang menjadi panutan kami? Ada orang yang memakai situasi ini hanya untuk mencari keuntungan sendiri, dan ada juga yang mengalami kesusahan karena keadaan ekonomi yang kurang menguntungkan. Karena itu Tuhan, kasihanilah kami, ajari dan bimbinglah kami supaya kami terpanggil untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Janganlah hanya kepentingan kami sendiri yang kami utamakan, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar kami. Ajari kami untuk tetap setia mendoakan pemimpin kami dan juga pemerintah kami, supaya mereka memerintah dan mensejahterakan masyarakat dengan baik. Jauhkanlah kami dari sikap yang hanya mementingkan diri sendiri, tetapi jadikanlah kami menjadi berkat dimanapun kami tinggal. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, jadikanlah kami menjadi berkat dimanapun kami tinggal. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sudahkah dosamu diampuninya, darahnya tercurah untukmu? Tahukah engkau darahnya yang kudus
Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ke-23 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan 6. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyambit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Satu saja yang benar, Yesus jalan yang benar. Meski dunia binasa, ku beriman padanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Warta jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 15 November 2020. Pertama, pernikahan. 1. Akan menerima pemberkatan nikah Richard Boyke Situmeang SE, alamat Jalan Karya Bakti Pulau Gadung, Jakarta Timur. Anggota Jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putra Bapak B. Situmeang almarhum, Ibu Pita Paulina Borusianipar dengan tunangannya Deborah Tiora Boru Hutagalung AMD, alamat Jalan Kayu Mas Tengah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Anggota Jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putri Bapak Marukap Hutagalung, Ibu Agnes Katrina Boru Simanjuntak almarhumah,
pemberkatan nikah Jumat 27 November 2020 pukul 9 WIB di HKBP Jalan Lejen Suprapto Resort Tanah Tinggi. 2. Akan menerima pemberkatan nikah Erikson Napitupulu SH, alamat Rusun Dakota Kemayoran Jakarta Pusat, anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto Resort Tanah Tinggi. Putra Bapak Situa Johnson Napitupulu, Ibu Tiarma Borusinaga dengan tunangannya Herlinda Borusimatupang AMD Kep, alamat Jalan Ermoh Cafe Jakarta Jagakarsa, Jakarta Selatan. Anggota Jemaat HKBP Ciganjur Resort Serengseng Sawah, Putri Bapak Takas Simatupang, Ibu Tiurmina Boruhuta Barat. Pemberkatan nikah Sabtu 28 November 2020 pukul 14 WIB di HKBP Jalan Lejen Suprapto Resort Tanah Tinggi. 3. Akan menerima pemberkatan nikah Roy Marilitua Siahaan, alamat Jalan Inspeksi Kali Sunter, Jakarta Utara, anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto Resort Tanah Tinggi. Putra Bapak Mardurum Siahaan almarhum, Ibu Happy Flora Borusibarani dengan tunangannya Elis Mareta Borusihotang, alamat Jalan Kampung Rawa 3, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto Resort Tanah Tinggi, Putri Bapak Japiten Sihotang, Ibu Tiorlin Boru Malau. Pemberkatan nikah Sabtu 28 November 2020 pukul 9 WIB di HKBP Jalan Lejen Suprapto Resort Tanah Tinggi. Kedua, berita anak lahir. Pada hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2020, Tuhan menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Ronald Albert Napitupulu SH MH, Ibu Ivana Junita Istimewati Borusihombing SH, alamat Jalan Sunter Jaya 6B Blok L nomor 8. Ketiga, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 9 November 2020 Bonar Aritonang Raja Guguk, umur 67 tahun dari WIK 11, alamat Jalan Sunter Jaya 7A nomor 16 Jakarta Utara. Istri M. Borusihombing. Almarhum meninggalkan 3 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 di TPU Budi Dharma, Jakarta Utara. 2. Telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Ibu Tiaruli Borusitungkir, umur 76 tahun dari WIK 8, alamat Jalan Biduri Bulan Raya nomor 3 Sumur Batu, Jakarta Pusat. Suami Insinyur Sautan Simamora. Almarhumah meninggalkan 2 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 di Sandiago Hill, Cikarang, Jawa Barat. 3. Telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Bapak Robert Tigor Rusdianto Sitorus, umur 48 tahun dari WIK 6, alamat Jalan Cempaka Indah 1 nomor 10 Jakarta Pusat. Istri Sinur Borupapahan. Jenazah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. 4. Minggu ujung tahun Parhuriaon atau Parningotan Niaka Namoding. Pada kebaktian hari Minggu tanggal 22 November 2020 yang akan datang, kita memasuki minggu ujung tahun Parhuriaon sekaligus Minggu peringatan orang yang telah meninggal. Pada kebaktian tersebut akan dibacakan nama-nama jemaat HKBP Suprapto yang telah meninggal dalam kurun waktu 1 tahun Parhuriaon, yaitu dari tanggal 25 November 2019 sampai dengan 22 November 2020. Sekian warta jemaat pada hari Minggu ini. Terima kasih.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Horas, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah pada minggu ini yang diambil dari kitab Yeremia pasal 29 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Mari kita baca firman Tuhan, dibuka Alkitabnya Amanginang. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel. Kepada Nebukadnezar Raja Babel bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan minggu ini mau menuntun dan membimbing kita supaya mau ikut dan berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam bahasa Batak dikatakan patuluson hadumaun. Kita semua pasti setuju jikalau hidup kita pribadi lepas pribadi, di keluarga dan juga di masyarakat sekeliling kita dapat meraih dan menikmati kesejahteraan. Tidak ada yang lebih enak dan nyaman daripada menikmati hadumaun. Tentu dalam kesejahteraan atau hadumaun ini akan menunjukkan hidup yang bersukacita, bahagia, dan hidup ini menjadi terasa nikmat. Itulah cita-cita dalam kehidupan ini. Tetapi Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, jalan hidup tak selalu mulus, penuh dengan lika-liku kehidupan yang kadang sulit dimengerti, kadang seolah-olah jatuh dan bahkan terjatuh, kadang bangkit, terjatuh lagi, dan bangkit kembali. Jika dihitung-hitung, mungkin kebanyakan hidup kita serasa terjatuh daripada bangkit. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah suasana dan kondisi hidup itu mempengaruhi dan bahkan menghambat kita untuk maju? Apakah ketika kita jatuh akan berdiam diri, pasrah begitu saja, dan bahkan tidak mau menata kehidupan yang lebih baik? Tentu tidak. Sebagai orang yang percaya, sesulit apapun, sedalam apapun kita terjatuh, seberat apapun pergumulan kita harus mampu berbuat yang terbaik, bangkit dan berbuat
sambil berusaha menata kehidupan yang lebih baik, bahkan ikut menata kehidupan bersama di mana kita tinggal dan berada. Saudaraku yang terkasih, pengajaran dari firman Tuhan hari ini mau membimbing kita supaya mau berkarya dalam situasi apapun demi kesejahteraan bersama dengan orang lain. Kita tahu bahwa firman ini diberitakan dengan suatu ajakan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel saat itu berada dalam pembuangan. Mereka pasti merasa terjatuh. Karena apa? Selama ini mereka merasakan bahwa mereka bangga sebagai bangsa pilihan Tuhan dan menikmati hidup berbangsa yang sangat makmur. Apalagi mengingat pada masa keemasan Raja Daud dan Raja Salomo. Tetapi sekarang mereka terbuang di Babel, sungguh pahit rasanya. Itu terjadi ketika mereka tidak mendengar peringatan Tuhan, sehingga orang Israel berada di bawah penjajahan dan akhirnya dibuang ke Babel. Di dalam pembuangan itulah melalui Yeremia Tuhan menyampaikan firman-Nya dengan tujuan agar orang Israel paham apa yang harus mereka lakukan di pembuangan. Kita pun sebenarnya sama seperti bangsa Israel, tinggal di dunia ini, kesementaraan ini seperti dalam pembuangan. Di dalam kesementaraan ini ada banyak hal yang mungkin terjadi. Firman Tuhan bagi bangsa Israel tentunya menjadi pedoman bagi kita. Apakah yang harus kita lakukan? Ada 5 hal yang harus dilakukan bangsa Israel di dalam pembuangan yang menjadi acuan juga bagi kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, saudara-saudaraku, sadari dan terimalah realita kehidupan. Sadari dan terimalah realita kehidupan. Yeremia memberikan nasihat kepada orang Israel yang sedang dibuang di Babel, agar menyadari bahwa mereka bisa sampai ke Babel disebabkan karena dosa mereka yang tidak mentaati Allah, dan mereka harus menerima realita itu. Nasihat ini penting sebab banyak orang Israel mengharapkan pembebasan yang segera. Mereka juga dibuai oleh nubuatan yang palsu dari nabi-nabi palsu bahwa mereka akan segera dibebaskan. Nabi-nabi palsu mengatakan orang-orang tidak perlu khawatir karena mereka tidak akan lama berada di sana. Sebuah pesan yang memberikan pengharapan, tapi itu hanyalah harapan palsu. Bahaya berita palsu bagi orang Israel akan terlihat setelah periode waktu berlalu dan orang-orang melihat bahwa tidak ada yang berubah dan nubuatan nabi palsu tidak tergenapi. Maka harapan orang Israel akan runtuh dan semangat mereka patah. Yeremia memberikan nasihat agar jangan habiskan waktu untuk melakukan usaha yang sia-sia. Lebih baik mereka sadar bahwa semuanya adalah konsekuensi dosa mereka dan menerima realita sebagai kehendak Allah. Intinya, Yeremia ingin mengatakan kepada mereka bahwa meskipun kalian tidak menginginkan seperti ini dan meskipun kalian berharap untuk situasi yang berbeda, realitanya adalah bahwa kalian berada dalam situasi yang tidak akan diselesaikan dalam sehari. Sebaiknya dengan sadar dan menerima realita ini, Tuhan akan memberikan hikmat di dalam mengisi waktu yang ada. Saudaraku, di dalam dunia yang dipenuhi dengan berbagai perubahan, seringkali membuat kita berontak dan tidak bisa menerima. Kita akan mencari jalan sedemikian rupa agar dapat keluar dari situasi itu. Akibatnya, terkadang kita menghabiskan bertahun-tahun dengan sia-sia. Kita suka mengetahui durasi waktu ketika kita harus menghadapi suatu hal yang tidak mengenakan. Kita berpikir dengan kita tahu itu bisa menolong kita menghadapi dengan baik. Yeremia menyampaikan firman Tuhan bahwa mereka akan berada di pembuangan selama 70 tahun.
Jadi lebih baik terima dan hadapi realita yang ada dengan baik. Tentu saja ini bukan pesan yang disukai orang. Orang-orang suka mendengar bahwa Allah akan menolong mereka dalam waktu singkat, dan mereka semua akan diperbolehkan pulang kembali kepada kehidupan dan harta benda mereka seperti sebelumnya. Tapi bukan itu yang Yeremia katakan. Sebaliknya, pesan yang ia sampaikan, Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Dia memiliki rencana. Dia mengendalikan rencana itu. Ada maksud Tuhan yang lebih baik. Sekali lagi Amanginang, Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Dia memiliki rencana. Dia mengendalikan rencana itu. Ada maksud Tuhan yang lebih baik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah. Dalam ayat 5a, Tuhan menyuruh mereka untuk membangun rumah. Tuhan mengatakan bahwa belum waktunya untuk pulang. Mereka perlu mempertahankan rutinitas kehidupan mereka secara normal. Terjemahan yang lebih baik adalah bangunlah rumah dan hidup di dalamnya. Mereka perlu memahami pembuangan bukanlah kebetulan. Memang benar bahwa ini adalah konsekuensi dosa mereka, tapi Allah tetap mengendalikan situasi. Dia tahu apa yang Dia lakukan, dan orang Israel tidak boleh menyerah. Sebaliknya, percayalah kepada Tuhan. Melalui pesan ini, kita tahu bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Dia tidak melupakan mereka. Di ayat 4, Dia berkata bahwa orang yang mengirimkan mereka ke pembuangan adalah Tuhan sendiri. Ketika Dia mengatakan kepada mereka untuk membangun rumah, Ia sekaligus memberikan sinyal kepada mereka bahwa Dia tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tanpa firman Tuhan melalui Yeremia ini, orang Israel mungkin telah terbuai harapan palsu yang mematikan. Bukankah kita juga seringkali demikian? Ketika berada dalam masa yang menyedihkan, seharusnya yang pertama kita lakukan adalah kita melihat di dalam firman Tuhan. Kita berharap di dalam firman Tuhan. Kita percaya kepada firman Tuhan. Tanpa bimbingan firman Tuhan, kita mungkin akan terbuai pikiran-pikiran yang tidak ada gunanya. Bukankah pemahaman bahwa Allah tidak meninggalkan kita, Dia mengendalikan situasi yang ada, justru akan memberikan kepada kita semakin semangat untuk bertahan? Percayalah bahwa Allah mengendalikan situasi dan jangan menyerah. Sekali lagi Amanginang, percayalah bahwa Allah mengendalikan situasi dan jangan menyerah. Ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat rencanakan masa depan. Merencanakan masa depan. Dalam ayat 5b sampai ayat 6, Allah berkata, tanamilah kebun dan makanlah hasilnya. Menikahlah dan milikilah anak laki-laki dan perempuan. Temukanlah istri untuk anakmu dan nikahkanlah sehingga mereka juga memiliki anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Untuk menjadi banyak membutuhkan proses yang panjang. Mungkin mereka akan terhibur ketika Allah memberikan perintah untuk menanam sejenis sayuran atau kacang-kacangan untuk menunggu hasilnya untuk dinikmati. Tapi kata Ibrani yang digunakan di sini menunjuk kebun yang berisi pepohonan, bukan kacang-kacangan, bukan sayur-sayuran, tetapi pepohonan. Dengan kata lain, Allah ingin memberitahu mereka sebagaimana untuk menanam pohon dan menunggunya untuk menghasilkan buah membutuhkan waktu cukup lama. Maka engkau pun wahai umatku Israel berada di Babel dalam waktu kurun yang sangat lama. Itu sebabnya rencanakanlah masa depanmu dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada di pengasingan, kita mungkin sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi besok.
apalagi menyusun perencanaan masa depan. Dalam situasi yang tanpa arah inilah Tuhan membimbing mereka menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana. Dia memiliki masa depan bagi kita. Itu sebabnya jangan bertindak seolah-olah tidak akan ada hari esok. Allah lah yang menguasai hidupmu. Bangkitlah dan rencanakanlah. Bagian keempat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat dari teks khotbah ini, berkontribusilah yang positif. Berkontribusilah yang positif kepada setiap orang. Di ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa selama berada di Babel, pastikan untuk melakukan yang terbaik, untuk menyumbangkan sesuatu yang positif. Jadilah orang yang bisa memberikan pengaruh bagi orang-orang yang membutuhkan. Jangan hanya melewatkan waktu. Dengan kata lain, perintah ini memberikan dorongan bagi umat Israel untuk membangun hubungan dengan orang-orang Babel, bahkan mengusahakan perdamaian dan kemakmuran. Kata shalom digunakan di sini. Ide di sini adalah bahwa upayakanlah dengan tulus persahabatan dengan orang-orang Babel. Dengan demikian, mereka mulai belajar mengasihi musuh. Saudaraku, dalam keadaan kita yang serba berubah, di dalam konteks apapun, belajarlah untuk membawa perdamaian bagi orang lain di sekitar kita. Kita mungkin tidak menyukai situasi yang ada, dan terkadang kita berpikir ada orang yang harus bertanggung jawab untuk itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus memberikan kontribusi positif bagi kehidupan mereka. Tuhan juga mengatakan kepada mereka untuk berdoa bagi kota. Alasannya adalah sangat sederhana. Jika kota makmur, mereka juga akan ikut menikmati kemakmuran itu. Kedengarannya juga agak egois, tapi itu sebenarnya hanya sebuah pemikiran praktis dan sehat. Ketika kita berada di dalam sebuah kondisi yang sulit, kita perlu berdoa bagi mereka lebih dari sebelumnya. Sekalipun kita berada di pengasingan, tapi jangan hanya melewatkan waktu, berhenti melihat diri kita sebagai korban. Jangan menyerah, rencanakan hidupmu, berkontribusilah secara positif, berbuatlah di mana kita berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari khotbah firman Tuhan hari ini sebagai bahan perenungan bagi kita, hampir di setiap kompleks perumahan hal ini terlihat. Bangunan rumah berjejer-jejer, bangunan rumah ada yang mewah, ada bangunan rumah yang sedang, ada bangunan rumah sederhana dan bahkan sangat sederhana. Ada orang yang hidupnya masih ngontrak. Dia bisa ngontrak rumah bangunan sedang, rumah sederhana, tetapi ada juga yang mampu mengontrak rumah yang sangat besar dan mewah. Jika dilihat di daerah perumahan itu, tinggal bersama si kaya dan si miskin, sehingga terlihat gambaran kehidupan nyata, perbedaan antara si kaya dan si miskin. Ditambah lagi situasi kehidupan ekonomi saat ini yang terpuruk akibat COVID-19 yang telah merubah suatu tatanan kehidupan normal, ekonomi yang normal selama ini, bahkan yang sudah menganggur karena PHK. Tetapi masih ada juga orang-orang yang masih tetap bekerja. Hidup ini terjatuh saat ini, bahkan sudah masuk dalam masa resesi ekonomi. Perbedaan itu terlihat antara orang yang masih mempunyai uang dan yang sudah jatuh miskin. Saudaraku, dalam situasi demikian, kita diajak Tuhan untuk ikut berpartisipasi menata kehidupan kesejahteraan bersama.
Jika Anda merasa terjatuh, bangkitlah, bersemangatlah, bangunlah masa depanmu. Bagi orang yang mampu, bantulah mereka di sekitarmu tanpa memandang bulu, tanpa memandang muka, tanpa memandang suku, atau tanpa memandang agama. Dari mana dia berasal? Jika boleh, bantulah mereka dalam kesusahannya. Sebab jika kita hidup sejahtera dan mereka di sekitar kita sangat terpuruk, mereka akan menjadi ancaman bagi kita juga. Sebaliknya, dikatakan, jika mereka sejahtera, kita pun akan tinggal aman dan sejahtera bersama mereka. Perkenalkanlah Hamanginang Tuhan itu kepada mereka lewat karyamu, lewat prakarsamu, lewat perbuatanmu dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Mari doakan kota kita, mari mendoakan sesama kita agar Tuhan memberikan kehidupan yang tenang, nyaman, sejahtera kepada kita. Madu mamahamu Hamanginang, madu mama peparamuna, madu mama halak dihutamuna, madu mama bangsot taon, jala madu mama hita saluhuna. Selamat mewujudkan kesejahteraan bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kehidupan kami pada minggu ini, di mana Tuhan mengajak kami dalam berbagai problema kehidupan yang kadang hidup kami terjatuh, down, dan kadang juga boleh bangkit. Tetapi Tuhan menginginkan bagi kami supaya kami tidak terdiam dalam kejatuhan kami. Kami boleh bangkit bersemangat. Kami boleh menata kehidupan kami kembali. Kami tidak boleh tinggal diam, tetapi kami melihat, merencanakan masa depan yang lebih baik. Dan kami boleh berpengharapan bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kami, sebab Tuhan punya rencana dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ajar kami sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang percaya, agar kami ikut menata kehidupan yang sejahtera. Patuluson hadu maun dinahumaliak kami. Biarlah kami juga ikut berpartisipasi, berprakarsa dalam mewujudkan kesejahteraan itu di sekeliling kami. Itulah yang Tuhan kehendaki dari kami sebagai orang percaya kepada firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami menyerahkan kehidupan kami, seluruh warga jemaat Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati menghadapi masa resesi ekonomi saat ini. Biarlah Tuhan memberikan jalan terbaik, menciptakan suatu keharmonisan kehidupan, menata kehidupan jemaat Tuhan menuju masa depan yang lebih baik yang kami harapkan. Berkati pekerjaan jemaat Tuhan, berkati kehidupannya. Jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka, memberkati usaha pengobatan mereka, agar mereka Tuhan boleh bersemangat menghadapi penyakitnya dan mereka lekas sembuh. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang berduka pada minggu ini. Biarlah Tuhan yang menghiburkan mereka. Bagi jemaat Tuhan yang masih mencari pekerjaan, biarlah Tuhan tunjukkan pekerjaan yang layak bagi mereka dan Tuhan memberkati mereka. Biarlah Tuhan seluruh ruang lingkup kehidupan jemaat Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati. Kami juga berdoa buat kota kami ini, buat bangsa kami, buat pemerintah kami. Kami berdoa Tuhan, berkatilah, tolonglah kami semua ya Tuhan, agar kami boleh menikmati kesejahteraan bersama di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara.
Ampuni Tuhan kami akan dosa kami, agar kami semakin layak di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat persembahan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari kitab 1 Tawari pasal 16 ayat 29. Demikian isinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua yang juga hidupku harta milikku semua Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amanginang, ibadah kita telah selesai pada minggu ini. Salam dari semua pendeta dan majelis gereja kita kepada semua jemaat yang beribadah di rumah hari ini. Horas Madihita Saluhutna.